Umar bin Khattab tumbuh dalam kehidupan Quraisy yang keras dan disiplin. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menggiring unta ayahnya, memikul beban, menahan panasnya gurun, dan menyaksikan bagaimana kekuatan dan kehormatan adalah dua hal yang menentukan kedudukan seseorang di tengah masyarakat. Ia lahir dari keluarga sederhana, tetapi ketajaman pikirannya dan ketegasan sikapnya membuatnya cepat dihormati. Ia dikenal mampu berbicara dengan logika yang kuat, bahkan sering diminta menjadi juru bicara dalam pertemuan suku. Wataknya keras, hatinya kokoh, dan keberaniannya besar. Umar adalah sosok yang bila melintas, banyak orang menundukkan kepala karena segan dan hormat. Pada masa ketika dakwah Islam mulai menyebar, Umar berada di barisan orang-orang Quraisy yang paling keras menolak ajaran yang dibawa oleh Muhammad baginda. Islam adalah ancaman terhadap tradisi nenek moyang yang diwariskan turun-temurun. Ia menyaksikan bagaimana para budak dibebaskan, nilai kesukuan ditinggalkan, dan manusia disamakan di hadapan Tuhan. Semua itu terasa baginya sebagai pemberontakan terhadap tatanan yang sudah lama berdiri. Karena itu, Umar tidak hanya menentang Islam dengan pikiran, ia menentangnya dengan tindakan. Namun Allah, sebagaimana firman-Nya, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah 272 telah menyiapkan jalan yang tak pernah dibayangkan Umar sebelumnya. Puncak penentangan Umar terjadi ketika ia memutuskan untuk membunuh Muhammad dengan pedang terhunus, pandangan tajam, dan langkah penuh amarah. Ia menuju tempat Nabi berada. Namun di tengah jalan, seseorang memberitahunya bahwa adiknya, Fatimah binti Khattab, telah masuk Islam. Umar terkejut dan marah, sebab ia tidak menyangka anggota keluarganya sendiri menerima ajaran yang ia benci. Ia pun berbalik menuju rumah adiknya. Ketika ia tiba, ia mendengar lantunan ayat Al-Quran. Suaranya lembut, namun membawa kekuatan yang sulit dijelaskan. Dalam kemarahannya, Umar menerobos masuk, memukul suami adiknya, dan ketika hendak mengambil lembaran ayat, Fatimah menghadang sambil berkata bahwa Umar harus bersuci dahulu. Merasa tertantang, Umar berwudu, kemudian membaca ayat-ayat itu. Ayat yang ia baca adalah bagian awal surah Taha. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau celaka. QS Taha 1-2. Ayat itu sederhana, namun memukul hati Umar dengan keras. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ketegasannya luluh, kesombongannya retak, dan hatinya yang keras mulai melembut. Ia menatap adiknya dan bertanya, "Di mana Muhammad?" Dengan langkah yang berbeda dari sebelumnya, bukan langkah seorang pemburu, tetapi seorang pencari kebenaran. Umar menuju rumah Al-Arkam. Setelah bertemu Rasulullah, hatinya benar-benar terbuka, dan ia berkata dengan lantang bahwa ia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Kisah keislamannya membuat para sahabat bergembira. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar." Hatar Tirmizi. Dan Allah memilih Umar bin Khattab sebagai cahaya baru bagi Islam. Sejak hari itu, Umar menjadi benteng. Ia tidak menyembunyikan keimanannya. Ia bahkan menantang Quraisy secara terang-terangan. Ketika kaum muslimin hendak hijrah ke Madinah, mereka melakukannya diam-diam. Tetapi Umar berdiri di hadapan para pemuka Quraisy dan berkata, "Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dan ibunya menangis, datanglah aku di balik bukit itu. Tidak ada seorang pun yang berani menghadangnya." Setibanya di Madinah, Umar menjadi tangan kanan Rasulullah dalam urusan masyarakat dan pemerintahan. Ia turut serta dalam peperangan besar, memberikan pendapat yang seringkali dibenarkan,
oleh wahyu. Rasulullah bersabda tentang Umar, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak ayat Al-Quran turun sejalan dengan pendapat Umar, seperti ayat tentang hijab dan larangan khamar. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar, dan Umar menjadi pembantunya yang paling kuat. Ketika Abu Bakar wafat, umat memilih Umar sebagai khalifah kedua. Saat jabatan itu diberikan, Umar menenjis. Ia berkata bahwa amanah itu bukan kehormatan, tetapi beban yang sangat berat di hadapan Allah. Namun justru di bawah kepemimpinannya, dunia Islam memasuki masa keemasan. Wilayah Islam meluas dengan cepat, bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi karena keadilan yang ditegakkan di daerah-daerah baru. Persia tumbang, Syam terbebaskan, Mesir menjadi wilayah Islam, dan banyak negeri lain berada dalam naungan pemerintahan yang adil. Namun, Umar tidak membanggakan kekuasaan itu. Ia selalu berkata, kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain darinya, kita akan hina. Umar sangat peka terhadap keadaan rakyatnya. Ia berjalan malam-malam, mengelilingi kota sambil menyamar demi melihat langsung kehidupan rakyat. Pada suatu malam, ia mendengar tangis anak-anak dari sebuah rumah. Ketika mengetuk pintu, ia melihat seorang ibu yang tengah memasak batu. Anak-anak itu mengira makanan sedang dimasak, padahal sang ibu tidak memiliki apapun. Umar berlari menuju Baitul Mal, memikul sekarung gandum di punggungnya sendiri. Ketika ajudannya menawarkan bantuan, Umar menolak dan berkata, apakah engkau ingin menanggung dosaku pada hari kiamat? Di rumah itu, Umar sendiri memasakkan makanan untuk anak-anak itu, meniup tungku hingga asap memenuhi wajahnya. Ketika anak-anak memakan makanan itu, Umar tersenyum, dan baru kemudian ia pergi. Ia sering mengatakan, jika seekor unta tersesat di Irak, aku takut Allah akan menanyai aku, mengapa engkau membiarkannya tersesat? Rakyat pada zamannya merasakan keamanan yang belum pernah ada sebelum. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa seorang wanita bisa berjalan dari Hira ke Madinah tanpa rasa takut akan gangguan apapun. Pada masa Umar, sistem pemerintahan ditata ulang. Ia membentuk Dewan Administrasi, memulai sistem gaji tentara, menetapkan kalender Hijriah, membangun kota-kota baru seperti Kufah dan Basrah, memperluas masjid, dan menetapkan peradilan yang terstruktur. Ia mengatur pajak, mengawasi ketat para gubernur, dan menindak siapapun yang menyalahi aturan. Meskipun mereka sahabat dekatnya sendiri, keadilannya menjadi teladan. Rasulullah bersabda, jika ada nabi setelahku, niscaya itu adalah Umar. Atar Tirmizi. Ini bukan berarti Umar layak menjadi nabi sebab kenabian telah selesai, melainkan untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan Umar dalam agama. Namun, masa kejayaan itu berakhir ketika Umar ditikam oleh Abu Luluah Al-Majusi saat memimpin salat subuh. Ketika ia terjatuh, darah mengalir dari lukanya. Namun, meski menahan sakit, Umar tetap melanjutkan barisan sholat. Setelah itu, tubuhnya dibaringkan di rumah. Ketika orang-orang datang menyampaikan pujian, Umar berkata, celakalah aku jika Allah tidak merahmati aku. Ia juga berkata kepada putranya, letakkan pipiku di tanah agar aku kembali kepada Tuhanku seperti seorang hamba dalam keadaan sekarat. Umar membentuk Dewan Syura untuk memilih penggantinya, memastikan umat tetap berada dalam persatuan. Menjelang wafat, Umar meminta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika Aisyah mengizinkan, Umar menangis penuh syukur. Ia berkata, tidak ada yang lebih aku harapkan daripada dikuburkan bersama kedua sahabatku
Tak lama kemudian, Umar bin Khattab menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia dengan hati yang penuh ketakwaan. Namanya tetap hidup. Sepanjang zaman, ia dikenang sebagai pemimpin yang keras terhadap dirinya sendiri, lembut terhadap rakyat, tegas dalam kebenaran, dan takut kepada Allah lebih dari segalanya. Seluruh hidupnya menggambarkan perintah Allah. Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.